Ada beberapa puasa yang sering saya lakukan. Puasa yang sering saya lakukan. Yang pertama, puasa mutih. Sering saya katakan bahwa tidak ada proses pemurnian diri, penyucian diri yang lebih bagus dari melakukan puasa. Jadi puasa itu adalah lelaku ya, yang sangat baik sekali. Kalau kita ingin menyucikan diri, melakukan proses pemurnian diri, lakukan dengan puasa. Itu tapa berata yang paling bagus. Karena di saat puasa kita mengendalikan semua panca indera. Jadi selama kita puasa, pikiran kita itu murni. Karena pantang bagi kita melakukan pikiran-pikiran negatif. Selama kita puasa itu, tubuh kita, jasmani rohani kita murni. Nah, tapi banyak masih yang sering melakukan puasa masih sedikit keliru ya. Artinya gini, kalau kita hanya mampu menahan lapar selama kita puasa, itu artinya baru satu panca indera yang mampu kita kendalikan. Sedangkan kita memiliki 10 indera, dasa indera. Jadi kesemua indera tersebut harus kita kendalikan. Apa yang kita lihat tidak masuk ke dalam hati, perasaan. Tidak terbawa ke dalam perasaan. Artinya tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Tidak terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Jadi bukan hanya mampu mengendalikan makanan selama 24 jam. Itu kita betul-betul selama kita puasa harus mampu menguasai panca indera kita atau ke-10 indera kita. Jadi manfaat puasa itu banyak sekali. Satu, untuk kesehatan. Kedua, untuk meningkatkan daya spiritualitas kita. Untuk menyempurnakan suatu ajaran, keilmuan. Kemudian untuk pemurnian diri, penyucian diri, pengendalian diri. Terus kemudian memperlancar suatu rezeki. Banyak sekali manfaatnya, tergantung tujuan daripada kita melakukan puasa. Jadi itu proses pemurnian diri yang paling bagus. Nah, ada beberapa puasa yang sering saya lakukan. Yang pertama, puasa mutih. Ini banyak sekali yang melakukan. Karena puasa ini yang paling simpel sebetulnya. Puasa mutih itu artinya kita hanya makan nasi putih. Bisa dilakukan 12 jam atau 24 jam. Kalau nanti kita mulai dari jam 6, tutupnya jam 6. Kalau kita mengambil 24 jam, kalau kita start dari jam 6, tutupnya jam 6 pagi. Kalau 12 jam dari jam 6 pagi sampai sore. Nah, itu puasa mutih. Jadi makannya bisa sekepal atau 3 kepal maksimal. Terus minumnya hanya minum air putih. Jadi makannya dari pagi, kemudian sore. Itu pagi sore kalau saya makan. Nah, kemudian ada puasa buah. Puasa buah itu kalau guru saya menyebutnya puasa ngeruh. Nah, itu hanya makan buah sehari. Seharian penuh kita hanya makan buah dengan air putih. Nah, kemudian ada puasa ngeblank. Puasa ngeblank ini kita melakukan puasa tanpa makan dan malamnya itu tanpa tidur.
tanpa tidur. Kita melakukan meditasi khusyuk sepanjang malam. Kemudian ada puasa pati geni. Nah, puasa pati geni ini paling banyak dilakoni bagi orang-orang yang menekuni ilmu kanuragan. Ini puasa yang kategori berat, ya, berat dilakukan karena kita melakukan puasa sehari, kemudian malamnya kita melakukan meditasi atau semedi semalam suntuk tanpa tidur, tanpa lampu. Itu biar puasa pati geni. Nah, dan juga bisa diartikan puasa ini adalah meredam hawa nafsu kita. Jadi api nafsu kita di dalam diri. Itu puasa pati geni. Kemudian puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis ini banyak sekali juga yang melakukan. Jadi puasanya hanya hari Senin dan Kamis. Jadi ini kenapa diambil Senin dan Kamis. Jadi ini tergolong hari keramat, ya. Jadi awal hari dan pertengahan hari. Jadi prosesnya sama. Senin Kamis itu kita bisa melakukan puasa mutih atau puasa total selama 12 jam ataupun 24 jam. Puasa total itu artinya puasa kering, tidak makan, tidak minum selama 12 jam ataupun 24 jam. Prosesnya sama. Nah, kemudian ada puasa Ekadasi. Ini sering saya lakukan. Puasa Ekadasi ini puasa utama di dalam agama Hindu, ya. Jadi prosesnya kita melakukan puasa di hitungan ke-11 hari. Dihitung dari sehari setelah purnama atau tilem. Jadi bulan penuh atau bulan mati. Sehari, kemudian kita hitung 11 hari. 11 hari. Di 11 hari itulah kita melakukan puasa. Jadi prosesnya sama. Kita bisa ambil puasa total atau kering, bisa ambil puasa memutih, bisa ambil makan buah saja. Itu sama. Kalau bisa puasa Ekadasi ini kita lakukan 24 jam. Bisa mulai dari pagi ataupun dari jam 12 malam. Itu bisa, nanti tutupnya juga pada jam yang sama. Nah, itu ada puasa. Ada juga puasa ngalong. Jadi puasa ngalong itu saya punya teman dari Malang. Jadi beliau rutin sekali melakukan puasa ngalong. Ngalong itu seperti kelelawar. Itu kita hanya makan buah saja. Terus tidurnya kaki kita menghadap naik, persis seperti kelelawar. Nah, ini banyak ditekuni bagi orang-orang yang mempelajari, menyempurnakan ajian peringan tubuh seperti ilmu saipi angin. Itu banyak yang melakukan puasa ini. Nah, kemudian ada puasa lelana. Puasa lelana ini adalah berkelana. Kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini puasa yang berat karena kita melakukan perjalanan, itu tentunya menguras tenaga, terus menimbulkan rasa dahaga, lapar. Nah, ini berat sekali. Saya pernah melakukan 1 kali puasa ini. Seperti kalau orang Buddha melakukan meditasi berjalan, seperti itu. Jadi bukan hanya berkelana melakukan perjalanan, tapi tidak, selama kita berjalan tuh kita betul-betul konsentrasi terhadap diri sendiri, terhadap diri kita. Itu tanpa makan, tanpa minum. Itu luar biasa. Nah, itu beberapa puasa yang sering saya lakukan. Kemudian puasa terakhir itu pernah saya melakukan puasa hanya menghirup udara. Jadi kita makan hanya lewat udara. Itu pernah saya lakukan 3 hari. Sudah tidak kuat. Nah, itu prosesnya dulu di pura. Jadi kita hanya menghirup energi dari alam. Energi dari alam. Sama sekali tidak makan.
ketika ada udara seperti angin, semilir angin, sejuk sekali. Nah, itu yang kita hirup. Itu energi dari semesta alam. Hirup, rasakan dan resapi, makan. Itu adalah sari-sari makanan. Tetapi mencarinya itu sulit. Ya, harus betul-betul kita melakukannya dengan betul-betul niat dan tulus. Jadi menyatukan diri kita dengan alam. Itu proses puasa yang paling sulit. Nah, itu beberapa puasa-puasa yang sering saya lakukan. Nah, kembali saya tegaskan, kalau ingin melakukan puasa, jadi kita hanya jangan terpaku kepada proses kita mengendalikan hawa nafsu terhadap makanan. Jangan, itu artinya baru satu indera yang kita kendalikan. Tetapi ada seluruh panca indera ini kita kendalikan. Dan jangan sekali-kali ketika kita puasa kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, emosi, kemudian nafsu, kemudian iri. Jadi penyakit hati ini kita redam, kita kendalikan, tidak boleh itu bangkit. Kalau itu kita lakukan selama puasa, nah kalau itu artinya puasa kita sebetulnya sudah gagal total. Lebih baik jangan dilanjutkan, kita stop puasanya. Artinya kita sudah tidak mampu mengendalikan indera kita. Nah, jadi buat teman-teman, ya para sahabat, kalau ingin kita memiliki meningkatkan daya spiritualitas kita, jadi kalau bisa lakukan puasa. Kalau ingin Anda bisa mengendalikan diri, itu misalkan salah satu contohnya adalah penguasaan terhadap emosional kita agar stabil, lakukan puasa. Nah, selain itu manfaat puasa yaitu mensyukuri. Itu yang sangat besar sekali pengaruhnya. Mensyukuri dalam artian, misalkan kita sehari itu biasanya makan daging. Nah, ketika kita sering melakukan puasa, jadi berikutnya ketika kita makan itu tidak ada daging, jadi kita tidak akan emosi. Yang mungkin sebelumnya ketika kita makan tidak ada daging, emosi, tetapi setelah kita belajar mengendalikan diri dengan jalan puasa, itu sudah tidak terjadi lagi biasanya. Itu pengaruh puasa yang sangat luar biasa positif, ya. Itu biasanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, saya sampaikan buat teman-teman. Nah, jadi puasa itu bukan hanya dilakukan oleh penekun spiritual saja. Siapapun bisa melakukan. Nanti kalau sudah betul-betul dilakukan dengan hikmah, dengan penerapan yang betul-betul benar, jadi rasakan nanti manfaatnya. Dan kalau kita memiliki permohonan khusus, hajat-hajat tertentu, lakukan puasa. Itu sangat bagus sekali. Nah, mungkin sekian dulu dari saya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua yang menggeluti atau menjalani melakoni spiritual, ataupun yang tidak, lakukan puasa untuk kesehatan Anda. Itu aja. Salam dari saya. Semoga semua damai, sehat selalu,
dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.